Shalom, selamat malam untuk kita semua. Puji Tuhan, kita sudah masuk lagi di bulan yang baru, bulan Juli. Saudara, di sepanjang bulan Juli ini, tema besar kita adalah tujuan hidup dalam Kristus, tujuan hidup dalam Kristus. Jadi di sepanjang bulan Juli ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana tujuan hidup kita sebagai orang-orang percaya, tujuan kita ini sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus. Nanti itu tema besarnya, nanti di setiap minggu akan ada sub-sub tema dari tema besar itu. Dan hari ini saya berikan subtemanya adalah dikembalikan kepada tujuan. Dikembalikan kepada tujuan. Kita akan belajar bersama-sama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus kepada jemaat di Filipi, yaitu dari Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Tapi nanti kita akan melihat ayat-ayat ini di beberapa bagian lainnya di surat Filipi ini. Nah, Saudara, tema tentang tujuan hidup dalam Kristus ini dan kita dikembalikan kepada tujuan ini mungkin bagi saya dan saudara juga pernah mempertanyakan apa sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan kita. Apa sebenarnya tujuan kita ini diciptakan oleh Tuhan. Dan kalau kita mempelajari Alkitab, kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita mempelajari jawaban di dalam Alkitab mengapa kita diciptakan atau apa tujuan Tuhan menciptakan kita, maka kita akan menemukan jawaban bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita itu adalah untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Tujuan Tuhan menciptakan kita itu adalah untuk kemuliaannya sendiri. Dari mana kita bisa menemukan itu? Saya berharap supaya saudara-saudara bisa melihat di Alkitab, saudara-saudara masing-masing, ayat-ayat yang saya sebutkan ini, nanti saya akan bacakan ayat-ayat yang ada di layar ini. Silakan membuka kitab kita masing-masing. Nah, misalnya di kitab Kejadian, kalau kita misalnya melihat di kitab Kejadian pasal 1 di dalam penciptaan itu, maka Tuhan ketika dia menciptakan, dia mengatakan semuanya itu baik. Lalu ketika dia menciptakan manusia, dia mengatakan Allah melihat semuanya itu, manusia itu sungguh amat baik. Jadi lalu kemudian misalnya di Yesaya pasal yang ke-43, Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7 dikatakan begini, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Jadi semua orang itu diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ku di sana itu menunjuk kepada Tuhan, menunjuk kepada Allah. Lalu misalnya bagian lain di Mazmur 19 ayat 2 dikatakan begini, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan, ayat 2 harusnya. Saya bacakan saja. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Roma 11 ayat 36, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31, Rasul Paulus katakan begini kepada jemaat di Korintus, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang memberitahu kita bahwa memang tujuan penciptaan itu adalah untuk kemuliaan Allah sendiri. Tapi walaupun ada banyak ayat, saya pikir beberapa ayat yang saya bacakan ini, itu sudah cukup mewakili, kita sudah mengerti bahwa tujuan utama Tuhan menciptakan saya dan saudara adalah untuk menyenangkan Tuhan, adalah untuk memuliakan Tuhan. Masalahnya adalah begini saudara, kejatuhan di dalam dosa itu membuat manusia terpisah dari Allah, mengakibatkan manusia terpisah dari Allah. Dan manusia itu mencari jalannya sendiri-sendiri. Roma 3 ayat 10 sampai 12 saya bacakan. Roma pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 dikatakan begini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Coba tampilkan slide yang tadi.
Saya tuliskan begini, kejatuhan dalam dosa mengakibatkan manusia kehilangan tujuan. Iman kepada Kristus mengarahkan manusia kepada tujuan hidup yang dirancang oleh Allah sejak semula. Jadi sejak semula sebelum manusia jatuh di dalam dosa, Allah itu merancang manusia untuk menjadi makhluk yang memuliakan Tuhan. Tapi kemudian ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu menjadi kehilangan tujuan, dia terpisah dengan Allah. Tujuan yang sejak semula Tuhan tetapkan untuk memuliakan Tuhan itu menjadi rusak tujuan itu. Dan manusia mencari jalannya sendiri-sendiri. Tidak ada cara lain supaya manusia bisa kembali lagi kepada tujuan utama yang ditetapkan Allah sejak semula. Selain kita beriman kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus yang menyucikan dia. Hanya dengan cara itu, manusia itu dikembalikan kepada tujuan. Itulah sebabnya saya beri tema dikembalikan kepada tujuan. Kenapa saudara? Karena saat saya dan saudara percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka secara otomatis kita dikembalikan kepada tujuan. Itu sebagai titik kita kemudian diarahkan lagi kepada tujuan Allah yang semula. Saudara, dosa itu, kalau saudara belajar Alkitab, itu diterjemahkan dari kata Yunani hamartia. Hamartia itu berarti melenceng dari sasaran yang ditetapkan. Jadi itu bisa diterjemahkan begini. Misalnya Tuhan merancang kita untuk ke arah kiri misalnya, kanannya saudara berarti. Tapi kita berjalan ke arah yang salah, ke sana. Jadi apapun perbuatan kita yang mengarah, kita mau berbuat baik, tapi kalau kita berjalan ke arah yang salah, itu tidak akan pernah bisa benar. Begitu. Misalnya, coba saja kalau saudara berjalan misalnya, harusnya kan kalau misalnya kita mau ke Jalan Emis Island, kita belok kanan. Kalau kita misalnya mau ke arah kantor gubernur, kita belok kiri, nanti kita ke sana. Nah, saudara walaupun punya SIM, sudah pakai helm, sudah pakai semua peraturan yang ada, tapi kalau saudara misalnya tujuannya ke Emis Island tapi belok ke arah kiri sana, maka tidak akan ketemu. Nah, seperti itulah konsep hamartia, konsep dosa itu di dalam Alkitab. Kita kehilangan arah, kita kehilangan sasaran. Sehingga pengorbanan Tuhan Yesus itu mengarahkan kita kembali lagi kepada tujuan yang semula. Saudara, kita dikembalikan kepada tujuan yang semula Allah rancangkan. Nah, itu sebabnya penting bagi kita untuk melihat bagian-bagian firman Tuhan ini yang saya sebutkan tadi di Filipi itu. Mari kita akan membuka bersama-sama Filipi pasal 3 supaya kita bisa melihat betapa pentingnya kita kembali lagi mengerti tujuan kita sebagai orang-orang percaya ini. Kita sudah dikembalikan kepada tujuan untuk memuliakan Allah. Nah, apa pentingnya kita mengerti tujuan kita sebagai orang-orang percaya? Apa pentingnya kita mengerti tujuan kita sebagai orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus? Mari kita membuka bersama-sama Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Rasul Paulus itu menasihati dan juga memberikan sebuah kesaksian kepada mereka. Dikatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Allah dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan, perhatikan, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa panggilan surgawi itu? Apa tujuan Rasul Paulus memenuhi panggilan surgawi? Ada banyak makna di sana, tapi sudah pasti ini juga menunjuk kepada bagaimana hidup yang memuliakan Tuhan. Jadi dia berlari kepada tujuan untuk memenuhi panggilan surgawi, yaitu hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, apa pentingnya kita menyadari tujuan hidup kita sebagai orang-orang percaya untuk memuliakan Tuhan? Yang pertama adalah begini saudara, tujuan itu akan membentuk pola pikir kita. Tujuan itu akan membentuk pola pikir kita.
Coba lihat Filipi ayat yang ketiga. Filipi ayat yang pasal 3 ayat yang ketiga. Dikatakan begini. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, perhatikan, coba tampilkan slide-nya. Ketika kita mengerti tujuan kita, maka tujuan itu akan membentuk pola pikir kita. Pola pikir yang bagaimana? Kita akan tahu siapa kita di dalam Kristus, lalu apa yang paling bernilai dalam hidup ini, dan kita tahu apa yang seharusnya kita prioritaskan. Coba perhatikan, tampilkan lagi ayat yang ketiga. Ini Paulus, Rasul Paulus, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia mengerti tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Pola pikirnya jadi berubah. Dia mengerti siapa dia di dalam Kristus. Dikatakan begini, karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dulu dia menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah, dia menganggap dia itu umat Tuhan, dia itu orang benar karena statusnya sebagai orang Israel. Dia katakan dia orang Ibrani. Lalu dia menaruh juga percaya pada hal-hal lahiriah karena dia mengatakan dia disunat pada hari ke-8. Silakan saudara membaca Filipi ini. Pasal yang ketiga ini saudara akan menemukan jawaban itu. Jadi dia menaruh percaya pada hal-hal lahiriah itu. Dia adalah orang Israel, disunat pada hari ke-8. Dia mentaati seluruh hukum Taurat. Dia merasa dialah umat Allah yang sejati. Dia merasa dia orang yang benar. Tapi kemudian ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia melihat bahwa dia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia mengerti siapa dia di dalam Kristus. Dia adalah orang yang berdosa, yang tidak mungkin bisa membenarkan dirinya dengan hal-hal lahiriah itu, kecuali dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Makanya dia katakan kitalah orang-orang yang bersunat, yang secara rohani, yang bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dia melihat bahwa ketaatannya di dalam agama pun, kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka itu ketaatan yang keliru. Lalu pola pikir apa yang berubah? Yang tadi dia tahu siapa dia di dalam Kristus. Tapi kemudian bagian yang kedua, pola pikirnya yang berubah adalah, bukan bagian yang kedua, yang slide yang sebelumnya. Dia tahu siapa dia di dalam Kristus. Lalu dia tahu apa yang paling bernilai dalam hidupnya. Coba tampilkan ayat yang ke-7, apa yang bernilai dalam hidupnya. Filipi 3 ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang menguntungkan bagi dia sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus? Yaitu status dia, keberadaannya dia sebagai orang Ibrani, sebagai keturunan Israel, sebagai keturunan Abraham. Dia anggap itu semuanya merupakan keuntungan. Tapi setelah dia mengenal Tuhan Yesus, dia tahu apa yang paling bernilai. Yang paling bernilai adalah karena dia mengenal Kristus. Saudara bisa baca di Filipi pasal 3, dia katakan tidak ada yang lebih mulia daripada pengenalan dia akan Kristus Yesus. Coba saudara lihat, tujuan hidupnya mempengaruhi, membentuk pola pikir Paulus. Dia tahu siapa dirinya, dia tahu apa yang paling bernilai. Saudara, mengapa penting kita mengetahui tujuan kita sebagai orang-orang percaya ini? Mengapa begitu pentingnya kita tahu tujuan hidup kita? Supaya apa saudara? Supaya pola pikir kita ini bisa berubah sejalan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan kita tahu apa yang paling bernilai. Saudara, kadang-kadang mungkin di antara kita ada yang paling membanggakan etnisnya, sukunya. Ada orang-orang tertentu yang selalu kalau bicara, oh saya ini orang ini. Kalau kami orang ini selalu begini. Ada orang yang begitu. Setiap kali bicarakan sesuatu, di laut sana ada ikan. Oh, di kampung saya ikannya lebih besar. Bicarakan apapun. Babi di tempat saya enak. Oh, babi di tempat saya lebih enak. Selalu membicarakan sukunya. Kadang-kadang hal yang terlalu bernilai bagi dia. Kadang-kadang juga kita ini selalu terlalu membanggakan apa? Jabatan orang tua kita. Begitu bicarakan apa-apa, oh orang tua saya begini. Kadang-kadang kita terlalu membanggakan yang paling bernilai dalam hidup kita ini adalah status sosial keluarga kita. Begitu dibicarakan orang lain, oh keluarga saya juga begini, keluarga saya punya ini, keluarga saya punya itu. Saya dulu orang yang begini, orang tua saya orang yang seperti ini, membanggakan jabatan orang tua, membanggakan status sosial keluarganya, dan itu yang paling bernilai. Mari kita menyadari yang paling bernilai dalam hidup ini, kalau kita tahu tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan, maka yang paling bernilai dalam hidup ini adalah karena kita ini ada di dalam Kristus. Kadang-kadang kita juga terlalu membanggakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita.
Kita banggakan gelar yang kita dapatkan, kita banggakan skill yang kita punya, talenta yang kita punya. Kalau di depan orang kita mulai membicarakan kemampuan-kemampuan kita, segala macam prestasi kita. Itu penting, mari kita berprestasi untuk memuliakan Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik, semua yang kita punya itu, gelar kita, prestasi kita, kepintaran kita, kemampuan kita, uang kita, seharusnya itu mengarah untuk memuliakan Tuhan. Amin saudara. Kalau kita tahu tujuan hidup kita, maka tujuan itu akan membentuk pola pikir kita. Perhatikan baik-baik, penting bagi kita untuk melihat kembali tujuan hidup kita yang semula dirancang oleh Allah untuk memuliakan Tuhan. Supaya tujuan itu membentuk pola pikir kita. Kita tahu siapa kita di dalam Kristus. Kita ini orang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diri kita hanya karena penebusan Kristus. Tapi juga kita harus melihat apa yang paling bernilai dan apa yang prioritas di dalam hidup kita. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah begini saudara. Tadi tujuan itu akan membentuk pola pikir. Poin yang kedua, pola pikir itu akan mempengaruhi bagaimana kita hidup, akan mempengaruhi gaya hidup kita, akan mempengaruhi cara hidup kita. Kalau pola pikir kita sejalan dengan firman Tuhan, maka gaya hidup kita juga akan sejalan dengan firman Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-10 dan 11. Ayat yang ke-10 dan 11. Ketika pola pikirnya berubah, maka lihat apa yang Rasul Paulus kehendaki. Dia katakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, serupa dengan Kristus, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Perhatikan, Rasul Paulus pola pikirnya berubah, gaya hidupnya menjadi berubah. Dia gaya hidupnya adalah serupa dengan Kristus, serupa dengan penderitaan Kristus. Nah, apa maksudnya serupa dengan penderitaan Kristus atau serupa dengan Kristus ini? Ada banyak hal di sana, tapi dalam konteks ini kira-kira begini saudara, untuk memudahkan. Tuhan Yesus itu kan sudah mati 2000 tahun yang lalu, dia mati untuk kita di kayu salib. Tapi dalam perjalanan sepanjang zaman ini sampai pada akhir zaman yang kita tidak tahu di mana ujungnya, kita tidak pernah tahu kapan itu ada masa di mana kita juga ditugaskan untuk meneruskan karya Kristus itu. Dan meneruskan karya Kristus itu ada harga yang harus kita bayar. Kalau kita tidak mau menjadi serupa dengan kematian Kristus, maka kita juga tidak bisa berkarya untuk Kristus. Saudara, beberapa hari yang lalu anak-anak muda di tempat ini mengumpulkan dana untuk bantuan ke penginjil yang ada di Dombu sana, Pak Nathan namanya. Saya lupa menampilkan fotonya di slide, tapi kalau Bapak Ibu Saudara melihat slide itu menyedihkan sekali. Tempat pelayanannya cuma kecil, papan-papan, lantainya dari tanah. Dan cuma ada, tadi saya bilang ada satu kursi, bukan, cuma ada 2 kursi mungkin. Yang satunya dipakai itu oleh orang yang main gitar dan tidak ada kursi sama sekali. Puji Tuhan, kita anak-anak muda di tempat ini mau menyumbangkan dana. Kita bisa beli kursi dan mungkin besok atau lusa kita akan antarkan ke atas juga supaya ada kelebihan dana, mereka bisa cor lantainya biar mereka bisa lebih nyaman beribadah. Nah saudara, yang mau saya katakan adalah begini, sebagai orang-orang percaya meneruskan karya Kristus itu bukan hal yang mudah seperti apa yang Pak Nathan lakukan di atas sana. Tapi jangan pikir juga hamba-hamba Tuhan yang ada di kota seperti Ibu Gembala, seperti hamba-hamba Tuhan di tempat ini, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota, itu juga punya pergumulan sendiri. Ada banyak pergumulan yang harus dihadapi. Beda pergumulan orang yang melayani di atas gunung sana, beda pergumulan hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam kota. Tapi yang namanya kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus itu bukan hal yang mudah. Termasuk mungkin Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam hari ini, mungkin bukan full time sebagai hamba Tuhan. Mungkin adalah seorang pekerja di luar sana. Tapi saudara, ketika kita mengerti tujuan kita harus memuliakan Tuhan, maka ada harga yang harus kita bayar. Memuliakan Tuhan itu bukan hal yang mudah. Saya tahu di tempat pekerjaan itu tidak mudah untuk menjadi orang yang jujur. Saya tahu tantangan Bapak Ibu di tempat pekerjaan itu tidak mudah. Kadang-kadang kalau kita mau bicarakan kemuliaan Tuhan, memuliakan Tuhan, itu gampang kita ucapkan. Tapi kadang-kadang bagaimana ketika orang memperlakukan kita tidak baik. Kita mau balas tapi kita ingat kita ini adalah orang Kristen yang seharusnya memuliakan Tuhan. Kita bersabar, itu tidak mudah, ada harga yang harus dibayar. Kadang-kadang orang memperkatakan sesuatu yang tidak baik tentang kita. Kita mau balas tapi kita tahu kalau kita balas perkataan yang tidak baik itu tidak memuliakan Tuhan.
Dan itu bukan hal yang mudah untuk kita lewati. Tapi mari kita mengerti tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Dan itu akan membentuk pola pikir kita. Tapi juga pola pikir yang benar akan membentuk gaya hidup kita. Mari kita melakukan hal-hal yang terbaik untuk hidup ini. Apapun yang sedang kita kerjakan sekarang, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, seharusnya kita bawa itu untuk memuliakan Tuhan. Maka seharusnya mungkin kita punya prestasi, jangan membanggakan prestasi itu, tapi bawalah prestasi itu untuk kemuliaan Tuhan, berkaryalah untuk Tuhan. Kita mungkin punya talenta yang lebih, kita mungkin punya uang yang lebih, kita mungkin punya berkat yang lebih. Bukan itu fokus kita, bukan itu tujuan kita. Seharusnya semua itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan dengan cara kita masing-masing. Saudara, memang tidak mudah, tapi itulah yang Rasul Paulus katakan. Kita menjadi serupa dalam kematian Kristus. Kita menjadi serupa seperti Kristus. Mengapa serupa seperti Kristus ini berulang-ulang disampaikan di dalam Alkitab oleh para rasul? Mengapa kita harus menjadi serupa seperti Kristus? Karena hanya Tuhan Yesuslah teladan yang sempurna dalam mentaati dan memuliakan Tuhan. Kalau kita mau memuliakan Tuhan, kalau kita mau hidup kita ini taat kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, maka belajarlah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna, yang tidak ada cacatnya dalam memuliakan Tuhan, dalam mentaati Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Alkitab berulang-ulang para rasul mengatakan kepada kita supaya kita ini hidup seturut dengan Kristus, mengambil bagian di dalam penderitaannya. Karena itulah tujuan utama kita. Dengan mengikuti jejak Tuhan Yesus, kita bisa memuliakan Tuhan. Bagian yang kedua. Yang terakhir adalah begini saudara. Tadi tujuan itu akan membentuk pola pikir kita seperti Rasul Paulus. Tujuannya memuliakan Tuhan, pola pikirnya menjadi terbentuk. Dia bisa melihat apa yang paling bernilai. Lalu pola pikir yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan itu membentuk gaya hidupnya. Dia bisa mengambil bagian dalam penderitaan Kristus untuk memuliakan Tuhan. Bagian yang ketiga adalah cara hidup kita, gaya hidup kita ini, kesalehan hidup kita, itu menentukan tercapainya tujuan. Menentukan bagaimana kita bisa mencapai panggilan surgawi itu. Saya bukan bilang keselamatan itu karena perbuatan baik, tidak saudara. Pelan-pelan saya jelaskan ya. Ini memang bagian ini agak teologis. Kita membicarakan tujuan hidup dalam Kristus itu tidak bisa praktis. Memang agak sedikit teoritis, memang agak sedikit teologis ya. Namanya kita belajar firman Tuhan ya memang seperti itu. Saya tidak menyulit-nyulitkan. Saya tahu hidup kita sudah sulit, jadi jangan disulitkan. Begini saudara, cara hidup kita itu menentukan tercapainya sebuah tujuan. Saya tidak bilang bahwa kita ini diselamatkan karena perbuatan baik, bukan saudara. Alkitab dengan jelas mengatakan kita ini diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah. Seperti pujian tadi itu, semua karena anugerah Tuhan bukan karena kekuatan kita. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena iman. Itu titik di situ, tidak ada lagi. Tapi perhatikan baik-baik, perbuatan baik itu adalah bagian di dalam kasih karunia, bagian di dalam iman yang tidak bisa dipisahkan. Kalau saya gambarkan, iman itu seperti satu lingkaran itu, kasih karunia itu seperti satu lingkaran. Maka perbuatan baik itu ada di dalam situ. Ketika kita mengatakan kita ini beriman, sudah menerima kasih karunia Tuhan, lalu tidak ada perbuatan benar, tidak ada perbuatan baik, tidak ada gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kitab Yakobus katakan itulah iman yang kosong. Iman itu tidak bisa kosong, dia harus ada buahnya, dia harus ada buktinya. Kalau saya katakan saya percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara tidak bisa lihat seperti apa iman saya. Yang dilihat dari saya adalah apa? Gaya hidup saya, cara hidup saya. Maka itu menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita ini percaya kepada Tuhan Yesus, itu menjadi titik awal hidup kita ini diarahkan kepada tujuan. Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita kan masih hidup, belum langsung naik ke sorga. Di dalam masa hidup kita tidak tahu sampai kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Di masa itu ada usaha kita untuk hidup. Rasul Paulus katakan di Filipi pasal 1, kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Coba lihat Filipi 1 ayat yang ke-27. Filipi pasal 1 ayat yang ke-27. Dikatakan begini, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan artinya layak
sepadan dengan Injil Kristus. Apa itu Injil Kristus? Itulah yang saya jelaskan tadi. Tuhan Yesus, Allah itu mengambil rupa manusia dalam diri Tuhan Yesus, mati di kayu salib berkorban untuk saya dan saudara, supaya kita yang percaya bisa diselamatkan. Itulah berita Injil itu, berita kabar kesukaan, berita Injil itu. Dan ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu menjadi titik awal kita sudah dibenarkan dari tadi manusia yang berada di dalam maut, sekarang menjadi manusia yang dibenarkan. Itu menjadi titik awal kita melihat lagi kembali tujuan kita. Dan di sepanjang hidup kita ini, kita mencapai tujuan itu, sampai kita tidak tahu sampai kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Rasul Paulus katakan, hidup kita ini harus berpadanan dengan Injil Kristus. Coba tampilkan kembali ayatnya. Berpadanan dengan Injil Kristus, dikatakan supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, kita ini disuruh berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil itu. Jadi bukan berarti ketika sudah percaya Yesus, oke, apalagi kalau mengatakan yang penting saya sudah percaya, sekali selamat tetap selamat. Konsepnya tidak begitu. Kalau konsepnya cuma begitu, harusnya Alkitab itu cuma satu ayat. Tapi kenapa Alkitab ada setebal ini? Karena kita harus berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil itu. Artinya, saya tidak bilang lagi berarti iman ditambah perbuatan baik. Tidak, saudara. Memang hanya kasih karunia dan hanya iman. Tapi kalau di dalam sebuah perjalanan mungkin kita gambarkan seperti ini. Kita itu sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Kita ada di dalam kasih karunia, kita ada di dalam iman. Tapi bagaimana buktinya kita sudah ada di dalam iman, dalam kasih karunia itu? Itulah gaya hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa mengerti bagian ini supaya kita semakin berhati-hati dalam hidup ini. Kalau mungkin ada mendengarkan pengajaran bahwa kita selamat karena berbuat baik, itu pengajaran yang pasti keliru. Karena Alkitab katakan kita diselamatkan hanya iman dan kasih karunia. Kalau perbuatan baik, maka tidak ada bedanya kita dengan ajaran-ajaran yang lain. Tapi kalau hanya perbuatan baik saja, kita tidak akan bisa diselamatkan. Juga hati-hati ketika mendengarkan, hanya karena iman dan kasih karunia, maka sekali selamat tetap selamat. Hati-hati juga dengan pengajaran begitu kalau itu cuma titik, saudara. Karena Rasul Paulus itu sangat menekankan tentang keselamatan karena iman dan perbuatan baik. Karena iman dan kasih karunia, Tapi juga Rasul Paulus menekankan bagaimana kita berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil itu. Mari kita berhati-hati dalam hidup ini, mendengarkan pengajaran. Supaya kita tahu, walaupun kita sudah orang-orang yang sudah diselamatkan, tetapi bukti bahwa kita ini beriman adalah bagaimana kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Apakah kita bisa salah? Pasti bisa. Apakah kita bisa berdosa? Pasti kita bisa berdosa. Tapi kita tidak hidup di dalam dosa. Kita punya usaha untuk bangkit lagi dan hidup berpadanan dengan Injil itu. Saudara, penting bagi kita untuk mengetahui apa tujuan hidup kita di dalam Kristus. Karena ketika tujuan kita menjadi benar, kita tahu tujuan kita seharusnya memuliakan Tuhan. Maka pola pikir pasti akan berubah. Pola pikir yang benar sesuai dengan firman Tuhan akan membuat gaya hidup kita, cara hidup kita ini menjadi benar. Dan cara hiduplah itu yang merupakan bukti kita ini bisa sampai pada tujuan Allah, yaitu panggilan surgawi untuk memuliakan Tuhan. Nah, saya akhiri dengan perkataan ini, saudara. Dalam keberdosaan manusia mustahil bisa memuliakan Tuhan. Maka iman kepada Kristuslah yang menjadi landasan untuk kita hidup seperti Kristus sebagai teladan yang sempurna dalam mentaati dan memuliakan Tuhan. Saudara, dalam keberdosaan manusia tidak mungkin bisa mencapai Allah, tidak mungkin bisa memuliakan Tuhan. Maka satu-satunya jalan hanya iman kepada Tuhan Yesus dan kita meneladani Tuhan Yesus sebagai teladan yang sempurna dalam mentaati dan memuliakan Tuhan. Itulah tujuan kita diciptakan, itulah tujuan hidup kita di dalam Kristus. Amin untuk firman Tuhan.